Oke, Bapak sudah record ya. Kita sambil jalan, sambil merecord. Untuk respon pembelajaran kemarin, Sindra, bisakah kamu berpenampilan yang normal saja, Sin? Oke, yang izin silakan izin. Lanjut ya. Kemarin kan formatnya ada dua untuk tugas kita. Apakah orang tua kalian bersedia atau orang tua kalian tidak bersedia? Nah, kalau misalnya orang tua kalian tidak bersedia, tapi kan kalian sudah nanya nih dengan orang tua kalian, itu hitungannya kalian sudah menjalankan tugas, ya. Kalau misalnya orang tua kalian bersedia, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi bersedia atau tidak bersedia, hitungannya kalian tetap sudah menjalankan tugas. Tapi tetap harus dilaporkan dengan Bapak, ya. Kalian tetap harus mengisi Google Form. Oke, Bapak akan bacakan di sini, tapi kita tidak menyebutkan nama, ya. Jadi ini dari siapa, yang jelas tadi sudah ada 5 orang yang mengumpulkan tugasnya. Di sini pertanyaannya yang pertama, apakah Bapak Ibu, orang tua kalian itu berkenan untuk sharing tentang sistem upahnya? Nah, di sini ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan ya. Ada dua jawaban. Nah, yang pertama mengatakan bahwa sistem upah mereka itu adalah sistem upah menurut waktu, ya. Upah menurut waktu mungkin upah berdasarkan waktu bekerja, atau mungkin ada nanti upah yang dibayarkan per bulan. Kemudian selanjutnya yang bersedia, nah di sini dijelaskan bahwa sistem upahnya pada awalnya itu ada sistem masa uji kelayakan untuk karyawan selama 3 bulan. Nah, kemudian setelah uji kelayakan tersebut, kalau misalnya karyawannya layak, kemudian karyawan tersebut akan bisa, ya, jadi katakan kalau misalnya 3 bulan itu dalam masa uji kelayakan itu belum bisa atau tidak mendapatkan belum bisa mendapatkan bonus, ya. Jadi ada sistem bonus. Kemudian setelah 3 bulan istilahnya sudah jadi karyawan tetap, baru akan ada sistem bonus untuk karyawannya. Itu satunya. Kemudian kalau misalnya karyawannya tidak masuk, nanti akan dikenakan potongan terhadap upah atau gajinya. Kemudian ada juga di sini yang mengatakan bahwa sistem upah yang dilakukan itu menggunakan sistem komisi. Ya, kita bahas sistem komisi. Kemudian ada juga yang sistem upahnya menggunakan sistem produksi. Nah, ini ada di buku, namanya sistem produksi. Selanjutnya ada yang tidak bersedia. Oh, kenapa tidak bersedia? Nah, dijelaskan bahwa itu adalah rahasia dari perusahaan, katanya. Oke. Nah, jadi ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Nah, yang lainnya yang belum mengumpulkan, ya, silakan ditanyakan dengan orang tuanya. Apakah orang tuanya bersedia berbagi informasi dengan kita? Karena kan untuk informasi sendiri, seperti sistem upah atau sistem gaji ini, ada beberapa yang istilahnya sensitif atau rahasia, ya. Jadi tidak bisa dibahas, yang nggak masalah. Nah, tapi ada juga beberapa yang terbuka aja, terbuka, tidak masalah, ya, untuk membagikan dengan yang lainnya. Untuk kamera ini stay dulu ya, untuk kamera stay selama pembelajaran, nanti Bapak rekam dulu selama 15 menit, maksimal 15 menit, karena lebih dari 15 menit sangat besar sekali untuk diupload, biasanya seperti itu. Jadi di kalian 15 menit dinyalakan, nanti setelah 15 menit kemudian boleh dimatikan kameranya, karena pastinya untuk baterai juga lumayan boros kan kalau misalnya menyalakan kamera juga. Oke, kita bahas tentang sistem upah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tenaga kerja,
Ya, jadi Bapak ulas lagi ya. Kita bahas kemarin tentang tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini ya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya dikatakan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa ya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan dari masyarakat atau orang banyak. Di sini untuk penduduk ya kalau berbicara tentang tenaga kerja berarti kita berbicara tentang individu atau orang-orang yang ada dalam satu negara. Nah, di sini penduduk Indonesia itu dibagi jadi dua ya. Ada penduduk yang masuk ke dalam usia kerja, ada penduduk yang di luar dari usia kerja. Penduduk yang masuk usia kerja itu mulai dari 15 tahun sampai 65 tahun. Kemudian penduduk yang di luar usia kerja berarti di luar dari itu. Oke, yang izin silakan. Bapak lanjutkan. Dari penduduk usia kerja ini juga dibagi lagi, ya. Ada yang namanya angkatan kerja, ada yang namanya bukan angkatan kerja. Jadi dari angkatan kerja itu nanti terlihat bahwa dari penduduk yang usianya 15 sampai dengan 65 tahun ini dibagi lagi. Ada yang memang dia termasuk ke dalam angkatan kerja, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang-orang yang sedang bekerja. Ya. Kemudian ada yang bukan angkatan kerja. Contohnya seperti kalian. Ini kan usianya sudah masuk di antara 15 sampai 65 tahun, tapi kalian bukan termasuk ke dalam angkatan kerja karena kalian saat ini kondisinya sedang dalam masa menempuh pendidikan. Jadi termasuk juga orang-orang yang kuliah ya, orang yang kuliah ini tidak dimasukkan ke dalam angkatan kerja walaupun mereka eh, masuk ke dalam usia 15 sampai 65 tahun. Kemudian ada juga misalnya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Ini kan kerjanya di rumah mengurus anak. Nah, ini tidak dimasukkan ke dalam angkatan kerja juga ya, karena mereka tidak sedang bekerja. Bekerja yang dimaksud itu yang memproduksi barang atau jasa ya. Kalau misalnya mengurus anak, mengurus rumah, itu bekerja juga, tapi tidak termasuk dengan yang kita bahas di ketenaga kerjaan. Ini ada hubungannya nanti dengan pengangguran. Jadi misalnya ada penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan, nanti kan masuknya di pengangguran. Nanti ada perhitungannya tuh bagaimana tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Apakah setiap tahunnya bertambah atau berkurang? Nah, makanya dipisahkan antara penduduk yang memang angkatan kerja atau penduduk yang bukan angkatan kerja. Jenis tenaga kerja kemarin sudah ya, ada yang terdidik, ada yang terlatih, ada yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk kesempatan kerja ini istilah lain untuk peluang bekerja atau lowongan kerja ya. Jadi seberapa besar, seberapa banyak lowongan kerja yang ada di satu daerah ya. Ini hubungannya adalah dengan penyerapan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang ada atau angkatan kerja yang ada itu misalnya besar ya. Kemudian kita lihat bagaimana kesempatan kerjanya, berapa lowongan pekerjaan yang ada. Apakah para sumber daya manusia atau para tenaga kerja ini bisa diserap dalam kesempatan kerja atau justru tidak terserap. Nah, ini masalah ketenaga kerjaan kemarin tentang bagaimana kualitas dari sumber daya manusia atau kualitas orang-orangnya ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas dari tenaga kerja? Kemarin ada yang melalui jalur formal, ya, melalui pendidikan, ada yang melalui jalur non formal, mulai dari latihan, magang, sampai meningkatkan kualitas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem upah, ya. Menurut waktu, menurut prestasi, ada upah borongan, ada juga upah premi. Tunggu sebentar.
Oke, yang pertama di sini tentang sistem upah ya. Jadi ada dua pengertian ya tentang upah dan gaji. Jadi ada dua paham tentang upah dan gaji. Yang pertama, apa bedanya upah dengan gaji? Ya, ada orang yang dibilang upah harian, ada yang gaji harian. Sebenarnya upah dengan gaji ini di masyarakat secara umum biasanya sama upah dengan gaji, tapi pada peraturannya ya dalam undang-undang itu ada pembedaan sendiri ya. Jadi kalau berbicara tentang gaji berarti ada hubungannya dengan jabatan seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan jabatan seseorang. Kalau misalnya upah ya itu lebih ke arah sesuatu yang diberikan atas jasa. Jadi ada pembedaannya. Misalnya ada karyawan nih, ada karyawan tetap, ada karyawan yang tidak tetap. Nah, itu biasanya beda. Ada yang diberi upah, ada yang gaji. Nanti Bapak akan tampilkan di mana pembedaannya antara upah dengan gaji. Bisa tidak bisa.